Shalom, selamat siang saudaraku semua, dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sebentar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah selama hidup kita mau mendekat kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah nama Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang hidup. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Oh, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sembah dan puji hanya untuk-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Yesus. Biarlah segenap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, hanyalah untuk-Mu Tuhan. Karena memang hanya Engkau-lah yang layak dipuji dan sembah. Dan biarlah pujian ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, bekerjalah Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi terang dan garam bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami Tuhan, bagi komunitas kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu pada siang hari ini menjadi pengertian yang lebih dalam lagi Tuhan akan apa yang harus kami lakukan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja saat ini di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku, shalom semuanya. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini?
Semoga baik, dan walaupun terkadang tidak baik sesuai apa yang kita harapkan, tetapi biarlah kita tetap selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin setengah hari ini saudara-saudara sudah beraktivitas, saudara-saudara sudah bekerja, bersekolah, masuk kuliah, atau apapun yang saudara-saudara sudah lakukan pada setengah hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Dan mari hari ini kita mau lanjutkan pembahasan di dalam Matius 5. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kita sudah membahas bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit di Matius 5 ayat yang ke-1 sampai ke ayat yang ke-12. Dan hari ini kita mau meneruskan di dalam ayat 13 sampai ke 16. Mari kita mau baca untuk mendasari firman, sharing firman pada siang hari ini. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Nah, mungkin kita sudah sering kali mendengar sharing firman atau perikop tentang garam dan terang dunia. Tetapi kita mau bahas sekali lagi, mungkin hari ini teman-teman mendapat suatu pengertian yang berbeda karena firman Tuhan setiap hari baru. Bagaimana mungkin minggu kemarin sudah mendengarkan tentang perikop ini, tetapi mungkin hari ini saudara-saudara bisa mendapat suatu pengertian yang berbeda. Garam jikalau sudah tidak lagi asin, ya pastinya akan dibuang karena sudah tidak berguna. Garam sangat berfungsi untuk, ya pasti untuk ibu-ibu, untuk mamah kita atau istri atau siapapun yang bisa masak, untuk supaya masakan tersebut menjadi lebih enak. Terkadang kalau istri saya memasak, saya kadang komplain kalau kurang asin. Wah, emang ini kurang asin sedikit. Tapi kalau keasinan saya juga komplain. Oke, ini kok asin banget. Ternyata memang jikalau kekurangan di dalam masak ya, jikalau kurang akan terasa hambar. Tetapi kelebihan juga akan tidak enak karena sangat asin. Maka dari itu Tuhan di sini juga berkata, kalau kamu sudah tidak atau garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya dan dibuang dan diinjak orang. Garam di sini artinya ialah perilaku kebaikan kita. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita yang pastinya harus mencerminkan kebaikan. Dan mungkin kita tidak bisa berbuat baik untuk semua orang, ya. Tetapi biarlah kita tetap melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita, apapun itu. Karena di sini garam diartikan bahwa kehidupan kita sehari-hari, perlakuan kita sehari-hari, kelakuan, perbuatan, atau bisa diilustrasikan, garam itu ialah apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain di dalam kehidupan orang lain. Jikalau kita berbuat baik, pastilah bukan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain di sekitar kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita, untuk komunitas kita, untuk teman-teman kita. Nah, maka dari itu biarlah Tuhan menerangkan, biarlah kita menjadi garam, biarlah kita menjadi suatu kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, garam itu sangatlah penting di dalam dunia ini. Kenapa sih garam hilang keasinannya? Ya, banyak sekali faktor, karena mungkin cuaca, kelembaban, garam yang asli dalam maksud asli ya. Karena cuaca, kelembaban atau angin dan banyak faktor yang bisa
menghilangkan keasinan dalam garam tersebut. Dan perbuatan kita yang baik bisa hilang jikalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Mungkin dengan banyak alasan kita tidak bisa berbuat kebaikan. Mungkin karena kita mengalami kepahitan di dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah pernah disakiti, mungkin kita pernah dilukai. Nah, itu yang menghilangkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Tapi Tuhan bilang, jikalau kamu sudah tidak mempunyai garam di dalam diri kamu, ya kamu akan dihilangkan, kamu akan disingkirkan. Kita tidak mau sepertinya seperti itu. Dan di ayat selanjutnya, biarlah kita menjadi terang di dalam dunia ini, suatu kota yang di atas bukit. Jika kota itu terang sekali, semuanya pasti terlihat. Ya pasti. Jikalau kita mungkin naik di atas gunung, ataupun kita melihat di bawah perbukitan dan di samping-samping perbukitan, di samping-samping gunung itu terlihat cahaya-cahaya. Nah, itu sangat bagus sekali. Saya sering di daerah saya, apalagi di daerah Kota Temanggung, diapit oleh beberapa bukit, berupa gunung, bisa dikatakan seperti itu. Gunung Sumbing, Sindoro. Dan itu jikalau saya melewati suatu tempat di daerah saya, di daerah Parawan, saya melihat gemerlap banyak cahaya-cahaya yang di atas bukit tersebut. Wah, sangat indah sekali. Dan itu tidak bisa terelakkan, apalagi kalau malam hari pasti akan terlihat. Dan di firman Tuhan juga dikatakan seperti itu, bahwa kota di atas bukit yang terang pasti akan sangat terlihat. Lagi pula, dan juga jikalau kita pada waktu mati lampu, tidak harus mati lampu deh, jikalau sudah menjelang malam, jikalau zaman dulu nih, bisa dikatakan pelita ya, pada waktu zaman dulu, jikalau kita menyalakan pelita, lilin atau apapun untuk menerangi rumah kita, pastilah tidak akan ditaruh di bawah tempat tidur. Atau kalau gantang di tempat tidur, ataupun di bawah, pastilah ditaruh di atas supaya menerangi rumah kita, supaya di dalam ruang tamu, di kamar, atau di ruang manapun ada cahaya dan kita bisa melihat dengan jelas. Begitu juga perbuatan kita. Jikalau kita tidak usah menutupi, ataupun orang tidak akan bisa menutupi kebaikan kita. Ya, mungkin kita nggak enakan orangnya. Kita mungkin orangnya introvert. Tetapi kita mempunyai kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita suka menolong orang. Kita suka membantu orang. Perbuatan kita mencerminkan firman Tuhan. Semakin lama tidak dipungkiri, perbuatan itu akan terlihat dan orang akan melihatnya. Nah, sebetulnya itu yang pengen disampaikan Tuhan untuk saudara-saudara dan saya. Kita mau bukan sombong, bukan kita mau menunjukkan, tapi apapun yang kita perbuat, biarlah kita melakukan dengan tulus hati. Kita melakukan perbuatan baik dengan segenap hati kita. Suatu saat perbuatan itu akan terlihat, walaupun kita ngumpet-ngumpet, walaupun kita supaya tidak terlihat deh supaya aku nggak mau perbuatan baikku dilihat orang. Tapi suatu saat semuanya itu akan terlihat. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Di ayat yang ke-15, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Kita mau melakukan perbuatan yang baik. Kita mau melakukan suatu hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya Bapa kita dimuliakan di kerajaan surga. Sebaliknya, jika kita melakukan hal yang tidak baik, kita melenceng dari firman Tuhan, kita banyak sekali melakukan perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kita sembunyikan, suatu saat orang akan melihatnya. Dan itu akan menjadikan suatu hal yang tidak baik untuk kita sendiri pastinya. Dan untuk Bapa kita yang di surga. Tuh orang Kristen perbuatannya kayak gitu. Jahat, suka mencuri, suka berbohong, suka korupsi. Siapa yang dirugikan?
Ya, yang pastinya kita sendiri. Tetapi yang pastinya Allah kita mendapat nama jelek itu orang Kristen. Itu pengikut Tuhan. Kalau menurut saya itu bukan pengikut Tuhan. Tetapi orang di luar sana kan melihatnya seperti itu. Maka dari itu kita harus melakukan perbuatan kita, melakukan apapun yang kita lakukan itu kita harus mikir-mikir panjang. Apakah ini baik untuk diriku? Apakah yang pasti jikalau kita mempunyai pikiran yang betul-betul aku cinta, aku sayang sama Tuhanku, pasti apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini kita pasti berpikir semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu aku ingin melakukan hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita mau belajar. Ya, susah Tuhan untuk menjadi orang baik di saat ini. Susah Tuhan untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman-Mu di akhir-akhir ini, karena kita tahu untuk mencari uang kita harus melakukan hal yang curang mungkin. Kita harus mencari uang kita harus menyingkirkan teman-teman kita atau berbuat curang di dalam bisnis kita. Kita harus melakukan itu Tuhan. Kalau tidak melakukan itu, kita tidak mendapatkan untung. Kita tidak mendapatkan penghasilan. Dengarlah saudara-saudaraku saat ini, kita harus berbeda dengan orang dunia yang bagaimana untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan penghasilan dengan berbuat curang. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi garam dan terang. Ayo mulai dulu dari keluarga kita. Bagaimana kita bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Bagaimana kita bisa sayang terhadap istri kita. Kita bisa menghormati suami kita. Bagaimana kita memberikan perhatian kepada anak kita, kepada orang tua. Itu dulu. Setelah itu kita baru keluar. Itulah yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Sekali lagi, supaya nama Bapa dipermuliakan di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Mungkin sedikit sharing pada siang hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami, bisa menjadi pengertian yang lebih lagi di dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menjadi garam dan terang di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami perbuat. Kami percaya Tuhan, kami tidak sendiri. Engkau akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus-Mu, untuk melakukan semuanya itu. Kami tidak bisa jikalau tanpa Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, seluruh stafnya, dan apapun yang menjadi keputusan, menjadi program untuk bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Biarlah Engkau berikan kekuatan dan hikmat. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, anak kami, suami kami, istri kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, komunitas kami, gereja kami. Biarlah Engkau menjagai mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan di dalam kehidupannya, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hari ini biarlah Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah rencana-Mu yang terjadi. Terima kasih, kami bersyukur hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.